Saya bukan Tuhan juga, dan saya juga tidak bisa mengawasi anak saya 24 jam. Intinya pasti shock berat lah. Pemirsa Silet RCTI, setelah heboh pengakuan dari putrinya yang mengalami pelecehan dari ayah tirinya sendiri, Pinkan Mambo pun akhirnya angkat bicara kemarin. Namun mantan personil duo Ratu itu mengaku bahwa dirinya merasa terganggu dan tidak terima atas ucapan sang putri yang menyebut dirinya tidak peduli dan tak melindungi saat dilecehkan oleh suaminya kala itu. Menurut Pinkan, hal tersebut adalah pembunuhan karakter yang berimbas yang menerima hujatan dari banyak warganet di tanah air. Pinkan bahkan menyebut putrinya itu sangat tega, padahal ia sangat menyayangi, membesarkan penuh perjuangan hingga kini tumbuh dewasa. Lantas, seperti apa pembelaan Pinkan Mambo terkait tudingan yang dilayangkan oleh putrinya sendiri yang menyebut dirinya sebagai ibu yang tidak peduli dan gagal melindunginya? Melewatin air mata yang waktu itu 3 tahun lalu itu nggak, sampai hari ini pun juga masih sedih sebenarnya, tapi kan air matanya udah nggak jatuh lagi. Tapi waktu misal kemarin di podcast baru dia akhirnya membongkar, baru saya nangis. Maksudnya nangisnya akhirnya terbuka juga gitu. Ada kejadian ini, tapi kan saya kan tidak di lokasi, saya bukan Tuhan juga, dan saya juga tidak bisa mengawasi anak saya 24 jam. Intinya pasti shock berat lah. Cuma saya sedikit terganggu dengan pemberitaan bahwa saya tidak bela dia, ibu yang nggak baik, nggak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya ada di sini, ya saya mau nanya, dia itu dari kecil sampai besar, emangnya siapa yang kasih makan? Saya jangan dibunuh karakternya. Ini namanya pembunuhan karakter, ini namanya penghakiman yang teman-teman nggak mengerti ceritanya, lalu dengan hanya dengar satu anak, sementara anak saya tuh 5, dan kalau saya nggak bisa urus anak, 4 anak ini tidak makan hari ini, dan mereka tidak bisa mengadopsi seorang anak apalagi di bawah umur. Tanda tangan ibunya itu masih berlaku dan dia bukan biologik bapaknya Laura. Bapaknya Laura masih hidup sampai sekarang dan kita komunikasi sangat baik. Makanya kan kalian nggak akan pernah dapat berita tentang mantan suami gue yang pertama karena kita nggak pernah ribut gitu. Dan dia kecewa pasti. Namanya anak 15 tahun masih labil ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang senang banget karena dia jauh tidak bisa dikontrol sama ibunya gitu kan, dan dia tahu nih ibunya nih susah dapat visa, jadi agak sulit untuk mendapatkan visa ini gitu. Nggak tahu si botak ini ditelepon mungkin dari dari kedutaan susah atau bagaimana gitu. Tinggal visanya Aska aja. Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu sih. Bagi Nikita, pilihan Loli memilih belajar di negeri orang semata-mata untuk mencari kebebasan. Bebas dari segala aturan yang dia tetapkan sebagai orang tua. Tetapi lagi-lagi Nikita coba memahami keinginan sang anak. Loli yang kini berstatus sebagai anak rantau tinggal jauh dari tanah air, justru membuat Loli harus mampu berjuang dan harus bisa membanggakan dirinya yang berjuang sendiri. Nggak ada. Bantu pantau. Dia nitip untuk mantau gitu misalkan. Nggak boleh. Jadi emang dia benar-benar anak Indonesia satu-satunya semata wayang di situ. Nggak ada. Jadi dia tuh sekolah bukan di city-nya UK. Jadi dari UK turun di bandara, naik train sekitar 2-3 jam, 3 jam kalau nggak salah. Turun dari train, naik lagi taksi sekitar 10-15 menit. Belum lancar ya? Bukan belum lancar, tapi memang gimana ya tadi gue bilang, itu anak
lagi punya seseorang yang apa yang dia lakukan salah dibener-benerin aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa, makanya biar aja seiring berjalannya waktu, nanti kan akan ada waktunya dia bakal hubungin gua sih 24 jam anytime selalu ada. Jangankan sama anak sendiri, sama anak orang aja gue sayangnya kayak apa, coba kan. Gue tuh nggak usah diucapin kalau gue lagi whatsappan, kalau gue lagi sholat berdoa gitu ya. Ya gue cuma pengen biar dia selalu dalam lindungan Allah, biar dia sekolahnya rajin, bisa membanggakan gitu kan. Karena gue juga gimana ya, seneng lah gitu kalau punya anak yang udah sekolah jauh terus pulang bisa membawa hasil gitu kan. Jadi gue sebagai seorang ibu yang single parent juga kerja walaupun tertatih-tatih ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya. Ya apa ya, ya pokoknya buat kakak Loli sekolah yang rajin di sana, anytime Loli butuh ini ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Tak ada harimau yang memakan anaknya dan tak ada orang tua yang benar-benar marah pada anaknya. Saat Nikita teringat bagaimana perjuangan dia melahirkan Loli, Nikita tak mampu menahan sedih. Dia menangis. Matanya berkaca-kaca mengenang bagaimana dia harus menahan sakit saat menghadirkan Loli ke dunia dengan lahiran normal. Sungguh, Nikita tak menduga berada dalam posisi seperti sekarang, harus menjadi musuh untuk anaknya sendiri. Padahal segala aturan yang dia buat untuk Loli bukanlah sebuah kekangan, tetapi semata-mata bentuk cinta dan sayang pada anak yang... Meninggalkan Pinkan Mambo yang belak-belakan soal anaknya yang menjadi korban pelecehan, juga Nikita Mirzani yang tengah berseteru dengan putri sulungnya. Saatnya melihat kebucinan pasangan artis yang tengah kasmaran, juga kedekatan dengan keluarga kekasihnya. Siapa sajakah mereka?